sebenarnya mereka udah nunjukin performa mereka yang membuat orang tuh berpikir positif ya. Bisa mereka nih, ini di tim SEA Games. emas, bisa tim di SEA Games menang, memperebutkan emas lagi. Baru sekali tanding langsung. Ya luapkan aja gitu emosinya setelah main hancur kemarin, emang hancur ya. Nothing tulus lah. Atau ini mungkin skemanya taktiknya Indra Syafri masih diumpetin? Halo Sobat The Press, balik lagi sama kita, gue Rangga. Gue Nadira di Podfresh. Hari ini kita kecewa, sedih, dan tidak optimis. Campur aduk lah pokoknya. Soalnya lawan Filipina kita kalah, pertandingan pertama kita kalah. Ya meskipun kalahnya sebenarnya cuma 0-1 ya. 0-1. Tapi tetap aja namanya kalah ya. Dan apa ya, emang patut kalah sih. Emang nggak layak menang juga sih kalau dari kita ngeliat gimana permainan timnas Indonesia ya lawan Filipina yang kontrolnya banyak salah, passing banyak salah, terupas kejauhan, itu kayak ini kok turun banget dari yang sebelumnya gitu loh, U22 sebelumnya gitu. Iya, padahal kan kemarin pas lawan Mali 2 kali, apalagi yang terakhir ya, itu kan sebenarnya mereka udah nunjukin performa mereka yang membuat orang tuh berpikir positif ya. Bisa mereka nih, ini di tim SEA Games. emas, bisa tim di SEA Games menang, memperebutkan emas lagi. Baru sekali tanding langsung kayaknya enggak deh. Langsung dipatahin di hari pertama, pertandingan pertama kita lawan Filipina. Apalagi Filipina, ya dia udah main duluan kan lawan Myanmar. Dia menang 2-0. Dan sebenarnya nyari poin kan kita ya, tapi malah kita nggak bisa nembus pertahanan Filipina. Dia malah dapat 1 gol dari lemparan jauh itu. Betul. Ya udah tenang aja dia main babak kedua. Iya, dan apa ya, mungkin kayak timnas Filipinanya udah panas karena udah main sebelumnya, dan Indonesia tuh kayak masih menerka-nerka, jadi ya mainnya gitu. Jadi kayak nggak serius gitu loh. Iya, apalagi juga Indra Syafri juga bilang kan yang di lapangan itu kayak pemain-pemainnya nggak nerapin taktik yang dia kasih selama latihan. Dan emang nggak kayak biasanya sih, kayak biasanya sayapnya itu aktif naik turun, ini kayak nggak kelihatan, nggak ada yang saling cover. Itu juga mungkin karena pertahanan Filipina ya yang emang sebanyak itu. Tapi kayak ya seharusnya bisa ngebuka ruang sedikit-sedikit gitu. Kalau sekalinya nggak bisa buntu, ya udah spam umpan aja ke dalam kotak penalti Filipina itu. Tapi itu kurang banget kemarin itu. Kayaknya apa ya? Bingung aja gitu loh pemain Indonesianya, jadi kayak bingung mau ngapain. Ya emang di cover ya sama pemain-pemain Filipina, cuman kayak masa nggak ada sih cara sama sekali nembusnya gitu loh. Ya. Kayak peluang emas aja kayak nggak ada tuh menurut gua, peluang kayak peluang biasa semua. Ada shooting dari jauh nggak on target, dari dekat juga nggak on target. Rafael Strike di babak kedua itu kayak kenapa begini gitu? Ya udahlah ya. Mau gimana lagi emosi nih? Iya. Dan sekarang jadinya peluang kita kecil banget untuk bahkan lolos grup aja tuh kecil. Ya hari-hari kita bergantung sama grup lain ya, hasil grup lain. Ya karena sekarang kan Filipina poinnya 6 ya. 6, udah nggak bakal kekejar. Kita 0, Myanmar juga 0. Dan kalaupun kita menang lawan Myanmar dengan gol yang banyak, bisa jadi kita nggak lolos. Kalau Vietnam sama Malaysia yang tanding duluan hari Kamis seri. Jadi kalau udah seri ya udah terserah mau main kayak gimana Indonesia lawan Myanmar. Iya betul. Cuma walaupun terserah ya jangan kalah juga lah lawan Myanmar. Ya kalau kalah malu banget nggak sih? Kebangetan banget sih. Kayak udah banyak pemain diasporanya. Terus pemain yang pernah main di senior juga banyak. Jadi kayak sangat dengan tidak bagus ya kalau misalnya sampai kalah lawan Myanmar. Iya, dengan TC yang udah matang juga, Super League libur. Betul. Dan uji coba lawan Mali yang jauh di atas kita lah. Tapi kenapa? Ya udahlah. Udah kalah lawan Filipina. Tinggal emosinya aja nih masih bisa. Kayak ya gue ngerasain emosinya Ivar Jenner pas dia setelah pertandingan dia ngebanting botol minum kan. Gue juga mau ngebanting, cuma apa yang gue banting ya? Gak ada. Ya
Ya itu sih sebenarnya yang perform tuh cuma sedikit ya, kayak cuman Ivar bagus beneran Iya. di tengah. Ferrari, dan yang lainnya tuh kurang perform dan kurang dominan, nggak kelihatan juga. Iya kayak, ya itu dia, bingung, megang bola bingung, mau passing kemana bingung, sekalinya dribble kayak direbutnya gampang. Justru kalau ngelihat Filipina, skemanya lebih bagus, bukan lebih bagus secara pertandingan full ya, cuma beberapa kali oper-operannya itu emang bisa ngelewatin baris tengah Indonesia, dribble-dribblenya juga bisa ngelewatin 2-3 pemain Indonesia. Itu kayak, ya ada peningkatan buat Filipina sih sebenarnya. Yang ngeselinnya tuh sekarang kayak hampir semua pemain Filipina ini main di tim universitas gitu Iya, kan. Jadi itu kayak dia. oke, Nama timnya universitas loh. keren bukan- banget Indonesia kalah. Tapi kalau ngelihat diaspora, Filipina emang banyak sih. Diasporanya ada 13. Dan itu emang ya ngebantu banget sih kalau pemain-pemainnya main di luar, emang ya beda aja gitu kualitasnya. Ya, tapi kan tetap aja ya. Yang katanya kita tim emas, ternyata nggak bisa juga gitu. Dan ya kalau ngelihat Erick Thohir target perak, ternyata yang sebelumnya kita pertanyakan, ternyata begini. Oh Ternyata begini, oh gitu. perunggu juga susah kalau mainnya kayak gini sih. Iya, jadi ya gimana lagi. Nah, selanjutnya kan kita lawan Myanmar ya. Meskipun nanti hasilnya bergantung kepada Malaysia dan Vietnam yang hari Kamis, kita lawan Myanmar hari Jumat ya. Ya, Hari Jumat. Nah, di stadion yang sama. stadion yang sama. Iya, yang menurut gue emang sebenarnya rumputnya jelek sih. Iya, agak jelek emang. Banyak yang kelupas-kelupas. Iya, banyak yang bocel-bocel, Iya, kelihatan lah. sama lah kayak stadion di Indonesia, banyak Iya. juga kayak gitu. Ya, kalau misalnya emang standarnya sama kayak Indonesia, harusnya bisa juga ya. Harusnya Iya. itu nggak jadi alasan. Harusnya nggak jadi alasan. Betul. Udah gitu pelatihnya juga nggak ada masalah bahasa sama pemain kan. Iya. Kayak yang sebelum-sebelumnya jadi masalah Katanya. katanya. Ya gitulah. Ya pokoknya sebenarnya lawan Myanmar sebenarnya peluangnya lebih besar. Tapi Myanmar istirahatnya banyak ya. Iya, dia keuntungannya istirahatnya lebih banyak. Dia main pertama tanggal 5 ya. Dan sekarang main lagi nanti hari Jumat, itu ya lumayan istirahatnya. Iya. Ya, tapi ya mau nggak mau ya harus menang. Itu cuma satu-satunya hasil yang bisa didapatkan dari pertandingan itu. Karena kalau enggak ya emang nggak ada peluang juga. Ya meskipun peluangnya juga bergantung pada hari Kamis ya sebenarnya. Betul. Nah, pokoknya kalau Malaysia lawan Vietnam seri, kita udah pasti nggak lolos. Nah, hitung-hitungannya kalau Malaysia menang 1-0 lawan Vietnam, Indonesia cuma perlu menang 1-0 lawan Myanmar buat jadi peringkat 3 terbaik. Tapi kalau Vietnam yang menang 1-0 lawan Malaysia, Indonesia perlu menang selisih 3 gol lawan Myanmar. Dan itu menurut gua, kalau mainnya kayak kemarin, 3 gol itu mustahil. Bahkan satu aja bakal susah banget menurut gua. Ya mereka harus menjadi timnas U22 yang kemarin lawan Mali. Betul. Jangan kayak kemarin lawan Filipina lagi, karena Betul. ya kalau mainnya terus-terusan kayak gitu ya nggak bakal golin juga mau gimana pun. Iya. PD tuh harus banget pede main di lapangan, tapi nggak yang ngeremehin lawan gitu. Betul. Kemarin sih di babak pertama gue ngerasa masih ada rasa ngeremehin Filipina sih. Nggak tahu kenapa gue ngerasa sendiri sih kayak gitu. Dan ya gimana ya, ternyata yang ekspektasinya ya udah kita babak pertama udahin aja nih 0-0. Ternyata kejebolan dari lempar lembing, dan itu ya sakit juga sih kejebolan Iya. kayak gitu ternyata. Iya, padahal kita sering ya melakukan itu sebenarnya, tapi ya pas ternyata dilakukan kepada kita sedih ya ngelihatnya kayak gini rasanya. Ya begitulah. Jadi ya harapan kita Vietnam sama Malaysia seri, terus kita bisa menang ya. Nggak lolos dong kalau Kok seri salah, nggak seri. Nggak seri, menang salah satu ya. Menang salah satu. 1-0 aja 1-0. menangnya. Dan ya Indonesia menang banyak lah lawan Myanmar. Iya, kalau bisa 6-0. 6-0. Jadi biar aman gitu loh, kayak ngebahas dendam lah gitu. Iya, kayak ya luapkan aja gitu emosinya Iya. setelah main hancur kemarin, emang hancur ya. Nothing tulus lah. Atau ini mungkin skemanya, taktiknya Indra Syafri masih diumpetin buat final. Halah, bukannya dari awal ngapain? Diumpetin Orang pertandingan dari- cuma 2, Ya, kayaknya diumpetin dari pemainnya juga ya. Taktiknya. Ya, jadi sedih ya ngeliatnya, padahal dulu kita Superior di ASEAN. Di ASEAN. Jadi ya sekarang begini lagi.
Ya pokoknya kita doain aja hasil yang terbaik sebenarnya buat timnas Indonesia. Semoga masih bisa lolos lah. Semoga masih bisa lolos. Dan abis itu memperbaiki diri dari yang kemarin lawan Filipina. Nah, jangan lupa dukung terus perjuangan timnas Indonesia U22 kita, dan juga ada timnas putri juga, ada timnas futsal juga, dan semua cabang olahraga yang diperlombakan di SEA Games Thailand tahun ini. Karena dukungan dari kalian tentunya menjadi penyemangat tambahan untuk secara nggak langsung mendapat kekuatan gitu pemain-pemain kita buat berjuang mengharumkan nama Indonesia di ASEAN. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye! Bye-bye!